Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih dianugerahi Allah dengan nikmat yang amat banyak. Allah memberikan sehat kepada kita semua. Allah masih memberikan hidayah, iman, taufik kepada kita semua. Allah masih memberikan kekuatan. Allah masih memberikan ketaatan kepada kita semua, sehingga kita masih mampu melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Sekalipun kita di siangnya berpuasa dan sudah lebih dari separuh bulan yang kita lalui, kita pun masih bersemangat untuk melaksanakan salat berjamaah, salat isya dan salat tarawih dan juga taklim di masjid ini. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah ridhai, Allah terima sebagai amal saleh yang akan nantinya kembali kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kemudian kita mempelajari Al-Quran, ya, kemudian bagaimana respon manusia itu terhadap agama Allah, bagaimana manusia itu di dalam menerima waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka sesungguhnya ada 3 sikap manusia yang merespon terhadap wahyu Allah, terhadap agama ini. Yang pertama adalah orang-orang yang percaya atau orang yang beriman. Yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang menolak ataupun yang kafir. Dan yang ketiga adalah orang yang dalam keadaan ragu, menerima sebagian, menolak sebagian, kadang beriman dan kadang juga kafir. Itulah orang munafik. Jadi hanya 3 itu karakteristik manusia, ya, kalau ditinjau dari sisi teologi dan mensikapi agama itu 3 hal itu. Maka kemudian seluruh isi ayat Al-Quran, ya, kalau itu kemudian berbicara tentang perilaku manusia, sifat-sifat manusia, karakteristik manusia, nanti kembalinya akan ke 3 itu. Kalau bukan menerangkan orang yang beriman ataupun juga orang kafir, orang munafik, tidak lain hanya itu semua. Dari seluruh Al-Quran yang terkait dengan perilaku manusia nanti akan bisa digolongkan terhadap 3 golongan itu. Kalau tidak membicarakan sifatnya orang beriman, perbuatannya orang beriman, tempat akhir orang beriman, nanti akan bicara tentang orang munafik, orang kafir. Nah, untuk itulah jamaah rahimakumullah, maka kalau kemudian malam ini diambil tema oleh takmir itu ciri-ciri orang munafik, ya sesungguhnya insya Allah kita sudah maklum bahwa orang munafik itu orang yang menampakkan kebaikan padahal sesungguhnya di dalam hatinya itu tidak baik. Orang yang menampakkan di lahirnya itu beriman, ya, tapi sesungguhnya di dalam hatinya menyimpan sebuah kekafiran, gitu ya. Itu adalah orang munafik. Tidak sama antara lahir dan juga batin, tidak sama yang diucapkan dan dilakukan. Itulah ciri-ciri orang munafik. Nah, Al-Quran yang kemudian di surat Al-Baqarah awal-awal itu, Al-Baqarah ayat 3 sampai 5, kemudian ayat 6 sampai 7 sampai nanti ayat 20,
itu menerangkan sifat-sifat orang yang kalau tidak beriman ya kemudian orang munafik. Awal-awalnya orang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil apa? Bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihim yuqinun ya wa bil akhiratihim yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang beriman. Kemudian nanti innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatu wa lahum adzabun adzim. Itu orang kafir. Nah kemudian wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu adalah orang munafik terus sampai nanti ayat ke-20. Ya. Jadi awal-awal Al-Qur'an itu sudah menggambarkan 3 golongan itu jamaah kalau kita membuka Al-Quran, sehingga berikutnya nanti akan dijelaskan sampai kemudian sampai 30 juz itu bertebaran di mana-mana yang kemudian ayat itu menerangkan sifatnya golongan mukmin, golongan kafir dan golongan yang munafik itu. Nah, yang paling kemudian itu bisa dikatakan itu ruwet ya. Itu adalah sifatnya orang munafik. Karena antara yang dilahirkan dengan yang sesungguhnya disimpan di hatinya itu tidak sama, sehingga sering menjadi persoalan orang munafik itu. Kalau orang beriman, ketika kemudian beriman, mereka akan mendapatkan keberuntungan di dalam surga. Orang kafir langsung kemudian di dalam neraka. Nah, orang yang munafik itu, mereka siksanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking populernya jamaah, maka kemudian di dalam 113 surat di dalam Al-Qur'an itu ya, maka ada yang namanya surat itu surat Al-Mu'minun ya kan, kemudian ada juga surat Al-Munafikun dan ada surat Al-Kafirun. Saking populernya istilah itu sehingga menjadi salah satu daripada nama-nama surat di dalam Al-Quran itu. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian bagaimana sifat-sifat orang munafik yang kita semua sudah kenal ya, yang kita sangat populer dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis yang datangnya dari Abi Hurairah dan takhrijnya adalah Imam Bukhari. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayatul munafiqi thalathun ya, sifat atau tanda atau alamat tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia itu berbicara maka berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila orang munafik itu berjanji maka dia ingkari. Yang kedua, dan yang ketiga wa idza tumina khana, apabila diberi amanat, dipercayai ya, maka dia berkhianat. Itulah yang kita kenal dengan 3 sifat orang munafik atau 3 tanda-tanda orang munafik. Tetapi di lain hadis jamaah rahimakumullah, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 4 tanda ya kan. Barang siapa kemudian kalau ada 4 sifat itu pada dirinya, maka dia menjadi munafikon khalison, menjadi orang munafik yang tulen. Tetapi jika kemudian diantaranya itu ada 1 sifat daripada 4 itu pada diri seseorang, maka dia menginap bagian daripada sifat orang munafik sampai kemudian dia itu bertobat. Apa itu yang 4 itu? Hampir sama dengan atas. Idza tumina khana, apabila dia diberi amanat maka dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata ya, berujar berucap maka dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji juga dibelenjani. Dibelenjani itu tidak ditepati ya.
sama. Kemudian wa idza khatama fajaro, yang 4 ini yang lain. Apabila dia itu bermasalah atau berselisih, maka dia itu melampaui batas dan berbuat zalim. Jadi yang keempat ini, apabila dia berpersoalan dengan orang, berselisih, bertengkar, maka dia tidak cukup untuk, misalnya kalau dia dizalimi orang, tidak cukup untuk membalas sesuai dengan apa yang diterima, tetapi dia lebih banyak lagi, lebih zalim lagi. Kalau misalnya dia dipukul sekali, maka dia ingin memukul 7 kali, 5 kali dan seterusnya. Itu zalim. Itu juga ciri-ciri orang munafik. Makanya kemudian di dalam hal seperti ini ajaran kita diperintahkan untuk adil, maka ada namanya kisos, gitu ya. Kisos. Misalnya membunuh seseorang budak, maka yang dibunuh berikutnya harus 1 orang budak. Tidak boleh kemudian juragannya, istrinya, anak keluarganya, tidak boleh. Ini. Jadi orang yang kemudian melampaui batas di dalam membalas kedoliman seseorang atau ketika dia disakiti, membalas menyakitinya itu bertumpuk-tumpuk, itu namanya juga orang munafik. Nah, itu jamarhumullah sifat-sifat yang amat populer yang kita kemudian kenali, bahwa orang yang munafik itu apabila berkata dia itu berdusta, kalau dia itu berjanji dia ingkari, diamanati, dikhianati, dan kalau dia didolimi membalas kedoliman itu dengan bertubi-tubi, melampaui batas. Nah, kemudian bagaimana orang-orang munafik itu? Yang namanya orang munafik itu kan juga kadang beriman, kadang tidak, gitu ya. Maka kemudian mereka juga beribadah, tetapi ibadahnya orang munafik itu banyak pura-puranya. Kalau Al-Quran menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu ingin menipu Allah, maka wa khadi'uhum, maka dibalik justru mereka itulah yang menipu dirinya sendiri, ditipu oleh Allah sendiri. Dan apabila idza qamu ila sholati, ketika dia berdiri sholat atau dia menjalankan sholat, maka qamu kusala, berdiri dengan amat malasnya. Itu orang munafik. Ya. Yura'unan nas, dia riak kepada manusia. Dia sholat dengan amat malas, dan itu dia ingin kemudian mendapat pujian orang lain agar dia dikatakan sebagai golongan orang yang beriman. Ingin dilihat manusia, ya. Kalau mungkin tidak ada orang juga nggak sholat gitu. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit sekali. Jadi berbeda jauh dengan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu sholatnya insya Allah ikhlas, gitu ya. Dan memang harus ikhlas, bersemangat, tidak ada riya, dan diusahakan semaksimal mungkin sholatnya itu khusyuk, ingat kepada Allah penuh. Tidak ingin kemudian orang beriman itu kemudian sholat itu dengan antara yang dibaca dan dipikirkan, antara yang dia dikerjakan itu berbeda. Tapi orang munafik tidak. Allah sudah mengatakan kalau berdiri sholat malas, riya, kemudian tidak ingat sama sekali kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ini ciri-ciri orang yang munafik. Nah, ada sholat yang paling malas bagi orang munafik itu, disebutkan di dalam hadis itu adalah inna athqala sholati ala munafiqin, ya, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholatul isya wa sholatul fajar, sholat isya dan sholat subuh, Pak. Di orang munafik itu kalau sholat isya sama sholat subuh itu paling berat, ya. Kalau kemudian kita hubungkan dengan sifat-sifat yang riya, ya, yang tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit, barangkali yang sholat isya itu kan peteng, gitu ya, gelap. Ya kalau kita di kota seperti ini sih ya padang, Pak, terang.
Tapi zaman dulu sholat isya itu juga malam dan juga petang, nggak ada orang lain. Mau riak dilihat siapa? Pagi juga demikian, masih banyak orang tidur. Kayaknya nggak perlu pamer-pamer karena subuh. Makanya paling berat itu bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Maka ini jamar makmum, ayo kita perangi. Padahal dalam hadis itu seandainya dia itu tahu akan pahalanya sholat subuh, maka dia itu akan datang walaupun dengan merangkak, gitu Pak ya. Luar biasa. Nah, itulah jamar makmum, ciri orang-orang munafik di dalam ibadahnya, merasa berat, riya, dan ingat pada Allahnya sedikit sekali. Lah kemudian dari sisi keyakinan, memang orang-orang yang munafik itu antara iman dan kufur itu selalu menghampiri hatinya. Kalau kemudian dia wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila dia berjumpa dengan orang yang beriman, qalu amanna, saya juga beriman seperti kalian, ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, kalau kemudian dia kembali kepada teman-temannya setan-setannya itu, inna ma'akum, saya ini seperti kamu juga, gitu. Inna ma nahnu mustahzi'un, saya berkumpul dengan orang-orang sana itu hanya ya mengolok-olok saja. Itulah sifatnya orang munafik. Nah, pada ujungnya jamaah, sifat yang tidak baik ini, yakni innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadul kufra, itu adalah gambaran orang-orang yang munafik. Ya, sesungguhnya orang yang beriman kemudian kufur, beriman lagi kemudian kafir lagi, tsumma zdadul kufra, dan kemudian bertambah-tambah lagi apa kekufurannya, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak dapat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian terus ayat itu pada ayat berikutnya, wa basyiril munafiqin, dan beritahulah kepada orang munafik bi anna lahum adzaban aliman, bagi mereka adalah azab yang amat pedih. Nah, jamaah rahimakumullah, di zaman Rasul juga ada orang munafik, itu selalu ada sejak zaman Nabi sampai sekarang ada. Yang nanya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu adalah orang yang sangat terkenal di kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka Abdullah bin Ubay ini dikadang-kadang atau dia sangat berkeinginan menjadi pimpinan. Tetapi kemudian ketika Rasul SAW ke Madinah, maka pamornya Abdullah bin Ubay ini menjadi meredup karena ada manusia yang luar biasa, Rasul SAW. Sehingga di hadapan Rasulullah dia mengaku beriman, tetapi kalau di belakang Nabi dia tidak beriman. Dia menebarkan fitnah, menggembosi perjuangan Islam, bahkan tega-tega memfitnah istri Rasulullah itu berselingkuh. Itu adalah orang munafik. Jadi sepertinya teman sendiri, tapi kalau kemudian di belakang dia itu kemudian menggerogoti atau menggembosi. Itulah sifat orang munafik. Nah, sifat dakwanya orang munafik, nah kalau kita orang yang beriman, itu dakwah kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, gitu Pak ya. Dakwanya, ajakan kita kepada saudara kita yang lain itu adalah yang baik-baik, amar ma'ruf. Tetapi orang munafik, al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din ya'muruna bil mungkar. Orang munafik itu laki-laki ataupun perempuan saling bahu membahu di antara satu dan lainnya. Ya'muruna bil mungkar, dia memerintahkan, menggalakkan, mendorong manusia untuk berbuat mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah untuk orang berbuat kebaikan. Jadi berbalik 180 derajat dengan kita, orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman itu dalam perilakunya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tapi orang munafik itu ya'muruna bil munkar, senangnya membuat rusak, ya. Senangnya membuat rusak. Dan kalau ada orang berbuat baik tidak suka. Mereka itu senantiasa menggenggam tangannya, pelit, dan kemudian mereka melupakan Allah, maka dia pun dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka endingnya jamaah rahimakumullah, orang-orang munafik itu adalah menjadi satu dengan orang-orang kafir di dalam jahanam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ya, surah An-Nisa ayat 140.
orang-orang yang munafik, ya toh, sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di dalam neraka jahanam. Kafir juga masuk neraka, munafik juga masuk neraka. Bahkan walaupun itu disamakan di dalam neraka jahanam, tetapi untuk orang-orang munafik ini siksaannya semakin pedih. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diletakkan, ya, di dalam neraka yang paling bawah. Cara Jawa ini inti pentroko. Jadi sama-sama di neraka, tetapi orang munafik lebih dalam lagi karena dia mencela-mencela, sering kemudian merugikan perjuangan Islam, dipercaya dia berkhianat dan macam-macam, membuat fitnah, maka seperti itulah kemudian diganjar oleh Allah, jauh lebih pedih siksanya dibanding dengan orang yang kafir. Nah, itulah jamaah rahimakumullah sekilas tanda-tanda orang munafik dari sisi sifat umumnya, dari sisi ibadahnya, dan bagi komunikasi sosialnya. Orang-orang munafik itu memang menjadi penyakit, di dalam hatinya ada penyakit, dan itu harus disembuhkan dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah kita terhindar, ya, dari sifat munafik itu. Justru dengan ibadah puasa ini jamaah rahimakumullah kita diajari oleh Allah untuk menjadi orang yang jujur beriman, berpegang teguh atas keimanan kita. Kita berpuasa tidak perlu dipuja orang lain, kita berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa mengharapkan ridhonya Allah, dan itulah ciri orang beriman yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.